Pertama-tama kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan sinya semata sehingga pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan untuk hadir di tempat ini dalam rangka melaksanakan tugas pokok kewajiban selaku dosen dan selaku mahasiswa, dan 12 selawat dan taslim kita haturkan pada Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarga, para sahabat, insya Allah tidak selamat sampai kepada kita yang setia mengikuti ajaran beliau. Amin ya rabbal alamin. Saudari Dea Ananda Gumorung, ya, bukan Gumomung ya, bukan. Nah, Gumorung. NIM 20.20.333 dengan judul persepsi peserta didik terhadap perilaku bullying secara verbal dan non-verbal di SMA Negeri 1 Kota Ambagu. Kita buka dengan sama-sama bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perlu disampaikan bahwa penguji 1 berada di luar daerah dan kita laksanakan dengan bentuk portofolio. Anda menghadap langsung, kemudian pembimbing 1 cuti ya, rektor, ibu rektor ya, ibu rektor dia cuti ini hari ini, dan kemarin juga cuti juga, tidak bisa hadir ya, dan yang hadir hanya Pak Abrar Ilham sebagai penguji 2. Oke, dipersilakan kepada Dea Ananda Gumorung untuk mempresentasikan pokok-pokok pikirannya, diberikan waktu selama 10 menit. Disilakan dari sekarang. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati pembimbing 1 saya, Bapak Dr. Isabel Fataliwa, MPD. Yang saya hormati pembimbing 2 saya, Ibu Desi Susanti, MPD, yang pada hari ini beliau di Badan Hadir. Yang saya hormati pembimbing 1 saya, Ibu Profesor Dr. Mumina Bala, MSc, yang hari ini juga berhalangan hadir. Dan yang saya hormati pembimbing 2 saya, Bapak Abdul Ilham, MPD. Saya Diana Gumorung. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal studi saya yang berjudul Persepsi Peserta Didik Terhadap Perilaku Bullying Secara Verbal dan Non-Verbal di SMA Negeri 1 Kota Ambagu. Baik, yang pertama masuk pada latar belakang. Hal yang melatar belakangi penelitian ini adalah seperti yang telah kita ketahui bersama, pendidikan merupakan aspek yang penting dalam kehidupan manusia karena akan menjadikan manusia sebagai individu yang berintelektualitas. Akan tetapi, pendidikan seharusnya tidak hanya menghentikan aspek intelektual saja, tetapi juga harus menghentikan aspek sikap dan keterampilan. Di SMA Negeri 1 Kota Ambagu, sikap peserta didik masih memerlukan pembinaan lebih lanjut dikarenakan adanya perilaku bullying yang terjadi. Berdasarkan hasil observasi sementara yang dilakukan di sekolah SMA Negeri 1 Kota Ambagu, diperoleh keterangan bahwa masih terdapat bullying. Hal ini dibuktikan dengan adanya kasus pembulian pada bulan Februari tahun 2023 yang penulis dapatkan dari salah satu akun penelitian aplikasi Instagram, yakni @bmr24jam. Dalam akun tersebut terdapat sebuah video rekaman pembulian secara fisik oleh siswa-siswa SMA Negeri 1 Kota Ambagu kepada salah satu siswa di dalam sekolah tersebut. Selain itu juga terdapat keterangan alasan pembulian. Data tersebut merupakan data pendukung penelitian yang dilakukan. Hal itulah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut. Kemudian masuk pada batasan dan rumusan masalah. Untuk menjaga agar permasalahan tidak memiliki cakupan yang begitu luas, maka dari itu penulis membatasi masalah yang akan penulis teliti hanya membahas tentang persepsi peserta didik terhadap perilaku bullying secara verbal dan non-verbal di SMA Negeri 1 Kota Ambagu. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini ada 2. Yang pertama, bagaimana persepsi peserta didik terhadap perilaku bullying secara verbal dan non-verbal di SMA Negeri 1 Kota Ambagu. Yang kedua, bagaimana meminimalisir perilaku bullying yang ada di SMA Negeri 1 Kota Ambagu. Kemudian masuk pada tujuan dan kegunaan penelitian. Ada 2 tujuan dan kegunaan penelitian ini. Yang pertama, untuk memperoleh informasi tentang bagaimana persepsi peserta didik terhadap perilaku bullying secara verbal dan non-verbal di SMA Negeri 1 Kota Ambagu. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana meminimalisir perilaku bullying yang terjadi di SMA Negeri 1 Kota Ambagu. Kemudian masuk pada penelitian judul. Penelitian judul yang pertama yaitu persepsi. Sarlito Nulis Sarwono berpendapat bahwa persepsi adalah kegiatan seseorang untuk memperoleh, menafsir, memilih, dan mengatur informasi indrawi. Persepsi adalah kegiatan mencari informasi yang menggunakan alat penginderaan untuk memahami
memahami suatu kondisi. Di dalam persepsi mengandung suatu proses dalam diri agar bisa mengetahui dan mengevaluasi seperti apa dan sejauh mana kita memahami atau mengetahui orang-orang di sekitar kita. Dalam proses ini, kepekaan kita terhadap lingkungan sekitar akan mulai terlihat karena cara pandang kita akan menentukan kesan yang menghasilkan proses persepsi. Selanjutnya, pengertian peserta didik. Peserta didik dapat dipahami sebagai anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi dirinya melalui jalur pendidikan, baik itu pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan non formal. Peserta didik adalah salah satu komponen dari sistem pendidikan yang sedang diproses dalam proses pendidikan agar menjadi manusia yang mempunyai kualitas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya, pengertian bullying. Menurut Roland M. Falan, bullying yaitu pelecehan mental atau fisik yang dilakukan oleh siswa atau sekelompok siswa. Bullying dapat diartikan sebagai hubungan kekuasaan yang terjadinya terus berulang dari waktu ke waktu atau dari masa ke masa. Bullying adalah suatu bentuk perlakuan agresif yang diwujudkan secara tidak sopan menggunakan kekerasan atau paksaan untuk mempengaruhi orang lain secara fisik, mental, psikologis, kemudian dilakukan secara berulang dan berpotensi akan terus berulang karena adanya ketidakseimbangan kekuatan yang sama halnya dengan korban adalah pihak yang lemah dan pelaku termasuk pihak yang punya kekuatan, kekuasaan atau kapasitas kemudian menyalahgunakan kekuatan yang tersebut. Kemudian bullying secara verbal dan non-verbal. Bullying secara verbal yaitu perundungan yang dilakukan seseorang lewat kata-kata seperti memaki, menghina, menjuluki, meneriaki, menyebarkan aib, mempermalukan di hadapan orang lain atau teman-teman yang ada di sekolah, menuduh tanpa bukti yang kuat, menyoraki, menebar gosip, serta memfitnah korban. Kemudian bullying secara non-verbal yaitu perundungan yang dilakukan seseorang dengan menggunakan fisik seperti mendorong, menampar, memukul, menginjak, menjegal, menginjak kaki, meludah di depan korban, serta mengempar dan mengeroyok. Kemudian masuk pada penelitian terdahulu. Yang pertama ada skripsi atas nama Dwi Putriwiasi, Fakultas Psikologi, Universitas Islam Riau Pekanbaru, tahun 2018 dengan judul Studi Deskriptif Perilaku Bullying di Kalangan Remaja. Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu persamaannya sama-sama meneliti tentang bullying, sedangkan penelitian terdahulu lebih mengacu kepada seluruh remaja, sedangkan penelitian sekarang hanya berfokus kepada peserta didik saja. Yang kedua ada skripsi dari Rudi Pramoko, Prodi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2015 yang berjudul Pengaruh Pendidikan Diri Remaja Terhadap Perilaku Bullying pada Siswa Kelas 8 SMP Negeri 1 Puri. Persamaan dan perbedaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu persamaannya sama-sama meneliti tentang bullying yang terjadi pada peserta didik, sedangkan penelitiannya berbeda. Penelitian terdahulu berfokus kepada peserta didik SMP yang berusia 12-15 tahun, sedangkan penelitian sekarang berfokus kepada peserta didik SMA yang berusia 15-17 tahun. Yang ketiga ada skripsi di Guru Bapak Eko Cahyono, Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Malang tahun 2019 yang berjudul Pengaruh Bullying Terhadap Kepercayaan Diri Mahasiswa. Persamaannya sama-sama meneliti tentang bullying, sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu berfokus kepada orang dewasa, sedangkan penelitian sekarang berfokus kepada anak remaja. Kemudian masuk pada landasan teoritis. Dalam landasan teoritis yang saya muat yaitu memuat tentang konsep pendidikan dan konsep bullying. Pada konsep pendidikan, di dalamnya ada pengertian pendidikan, jenis pendidikan, dan teori-teori pendidikan. Lalu pada konsep bullying, di dalamnya ada pengertian bullying, faktor-faktor pembulian, dan pembulian dalam dunia pendidikan. Kemudian masuk pada metodologi penelitian. Yang pertama, jenis dan pendekatan penelitian ini merupakan jenis lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena sinkron dengan judul yang berdasarkan persepsi atau pendapat seseorang itu dengan menggunakan metode yang spesifik seperti observasi dan wawancara. Yang kedua, tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian yang akan peneliti laksanakan yaitu di SMA Negeri 1 Pekanbaru, Kecamatan Pekanbaru Utara, Kota Pekanbaru. Adapun waktu penelitian yang dibutuhkan yaitu sejak proposal diseminarkan dan disahkan. Yang ketiga, jenis dan sumber data.
Ada dua jenis data yang digunakan. Yang pertama data primer. Dan dalam hal ini data primer adalah data utama yang diambil langsung dari para informan, yang dalam hal ini adalah guru dan peserta didik. Yang kedua data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui dokumentasi atau melalui orang yang tidak terlibat langsung dalam penelitian, contohnya melalui berita yang ada di media. Selanjutnya, teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang akan diwawancarai yaitu yang pertama peserta didik kelas 11 SMA Negeri 1 Kota Bagu, yang kedua guru pendidikan agama Islam SMA Negeri 1 Kota Bagu, dan yang ketiga guru bimbingan akademik Salim SMA Negeri 1 Kota Bagu, dan yang keempat wakil kepala sekolah bagian kesusahan. Selanjutnya teknik analisis data, yang pertama pengumpulan data, yang kedua reduksi data, yang ketiga verifikasi data, yang keempat penyajian data, dan yang terakhir pengujian keabsahan data. Demikianlah yang bisa saya jelaskan terkait proposal skripsi saya. Saya percaya saran dan kritik yang membangun dari para bapak ibu pengujian dan pembimbing dapat menjadi pedoman bagi saya dalam melanjutkan tahapan pengerjaan yang berikutnya. Baik, terima kasih banyak untuk perhatiannya. Mohon maaf apabila ada beberapa kesalahan yang seperti saya. Saya tutup presentasi saya hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kepada Presiden. Iya, terima kasih ya sudah mempresentasikan pokok-pokok pikiran dalam penelitian. Dipersilakan kepada penguji 2 untuk mengklarifikasi, menanyakan, memberikan masukan kepada Dea Ananda Gumorong 2012-73-93. Persilakan, berikan waktu selama sampai selesai. Waktunya tidak dibatasi karena penguji 2 tidak ada. Oke, disilakan Pak. Ya, baik, terima kasih Ketua Sidang Bapak Dr. Ishak Talibo FPDI, teman-teman yang hadir menjadi support di belakang, dan saudari Dea Ananda Gumorong. Sehat Dea? Alhamdulillah ya. Ya. Beruntung Anda ya hari ini, hanya ada 2 dosen yang datang. Nggak tahu doanya siapa ya? Zikirnya kuat ya. Zikirnya kuat. Ya, ini adalah seminar proposal ya dengan judul Persepsi Peserta Didik Terhadap Perilaku Bullying Secara Verbal dan Non-Verbal di SMA Negeri 1 Kota Bagu. Yang mendasar kenapa pengen meneliti, terlepas dari kasus tadi yang dilihat di BMR 24 jam itu. Tentunya yang pertama saya ingin mengetahui pendapat siswa terkait perilaku bullying ini. Yang kedua, saya ingin mengetahui seberapa sadar mereka akan dampak dari perilaku bullying. Karena ketika saya melakukan wawancara dengan persepsi atau pendapat yang mereka lontarkan, saya bisa melihat kesadaran diri mereka sesuai dengan pandangan dan pendapat yang mereka utarakan. Terus yang ketiga, saya ingin mengetahui bagaimana pergaulan yang ada di sekolah tersebut, karena di zaman sekarang, pertemanan di zaman sekarang itu apalagi pada anak SMA itu mereka kebanyakan berkelompok atau biasa disebut dengan circle. Nah, saya ingin mengetahui Dengan apa? Circle. Nah, itu bahasa gaulnya. Bahasa gaul. Nah, untuk itu saya ingin mengetahui kelompok pertemanan yang ada di sekolah itu apakah mereka produktif atau tidak. Terus saya ingin mengetahui seperti apa upaya guru ketika dihadapi dengan kejadian seperti itu. Kemudian saya ingin mengetahui bentuk dan tindakan bullying serta faktor-faktor terjadinya perilaku tersebut yang ada di sekolah SMA 1. Wah, banyak sekali. Dari persepsi sampai upaya, bentuk-bentuk, ini sudah keluar dari batasan masalah yang dituliskan ini. Dia alumni sini, SMA Negeri 1. Di zamannya dia ada kasus bullying? Ada? Pernah dibully? Apa yang dibully? Karena dulu kan waktu dia keangkatan di situ masih ada binsus. Binsus
situ Binsus, terus dia kan sering menyanyi itu yang bapak. Nah, teman sekelas dia itu ada juga yang pintar nyanyi, terus suaranya mungkin lebih dari dia begitu lah. Nah dari situ dia bapak sering ikut lomba-lomba, terus sering dapat juara lah waktu di zaman dia. Nah terus di situ banyak teman-teman dari dia, mau itu dari kelas reguler atau khusus, dan teman-teman yang membanding-bandingkan. Oh itu bullying ya, dibanding-bandingkan ya. Karena ada sedikit merendahkan ya juga di situ. Berarti verbal ya, verbal. Atau non verbal? Verbal, oke. Terus apa menariknya ketika meneliti tentang persepsi? Karena dengan meneliti tentang persepsi kan membahas tentang pendapat dan pandangan mereka. Emang ada yang berpandangan bahwa bullying itu baik? Tidak. Hah? Anda nggak kira-kira orang yang berpendapat bahwa oh ini bullying ini bagus, menambah daya tahan tubuh. Semakin dibullying, mentalnya semakin kuat begitu. Atau ada yang mungkin ada yang berpikir begitu. Ada nggak kira-kira? Nah, berarti dia sudah tahu kan persepsinya apa? Ya kan? Bahwa bullying itu adalah hal yang tidak baik kan? Terus apa yang menarik coba? Mau diteliti. Kalau toh kita tahu bahwa bullying ini adalah sesuatu yang negatif, kita sudah tahu persepsi mereka pasti responnya adalah bullying ini adalah hal yang tidak baik. Terus apa yang menarik dari penelitian ini kalau kita sudah tahu endingnya apa? Yang menarik mungkin selain persepsi dari peserta ini itu upaya guru. Nah itu makanya saya bilang tadi itu sudah keluar dari tema pembahasan kamu. Kalau upaya guru itu sudah jadi judul sendiri dalam penelitian skripsi ya, upaya guru PAI dalam menanggulangi kasus bullying. Itu sudah jadi judul skripsi sendiri. Ini kan hanya fokus di persepsi. Ya kan? Apa yang menarik kalau kita sudah tahu endingnya adalah pasti mereka menganggap bullying itu adalah hal yang negatif. Kalau upaya guru kan ada yang ya menarik karena upaya guru yang bisa dilakukan guru itu apa? Itu masih menjadi misteri. Setiap guru mungkin beda treatmentnya. Tapi kalau persepsi kan kita sudah tahu. Mungkin Bapak kan perilaku bullying ini kebanyakan dilakukan oleh anak-anak peserta didik lah. Nah, Ada guru yang membullying siswanya ada? Ada di sekolah situ ada. Ya kalau ada kenapa nggak diteliti itu saja guru yang membullying? Kalau sesama siswa ya wajar ya, dan itu terjadi dimanapun. Jangankan di lingkungan sekolah, di selevel anak TK saja pasti terjadi itu bullying. Apalagi yang sudah berakal ya, yang belum berakal sudah lumrah terjadi. Kenapa enggak gurunya saja yang nanti guru bullying serta didik itu kan banyak pelanggaran yang terjadi di sana. Maksudnya apa yang menarik? Apa yang bisa dijual dari penelitian ini kalau cuma sekedar meneliti persepsi? Apa yang mempengaruhi persepsi seseorang kira-kira? apa yang mereka lihat? Hanya dengar dan lihat. Ya. Mungkin kalau dia bertanya kepada pelaku bullying yang memang yang paling aktif membuli, itu dia mungkin akan membuat persepsi yang berbeda. Dia menganggap oh ini bullying ini bagus bagi saya ya, karena itu menambah kebahagiaan saya mungkin. Ya, jadi dia bahagia melihat orang lain menderita. Itu kan secara psikologis sudah bermasalah ya. Jadi faktor itu mempengaruhi sehingga persepsi dia bilang oh bullying itu bagus. Ya, atau saran saya fokus saja meneliti kepada
Ini persepsi ini cari orang-orang yang memang aktor bullying di sekolah. Ya, jadi aktornya bukan korbannya. Sehingga kita pengen tahu persepsi dia apa sih tentang bullying ya, sehingga dia hobi sekali bullying. Nah itu nanti itu kan menarik ya, nanti kita akan lihat oh ternyata ini orang ini ada gangguan jiwa dia. Iya kan, kalau dia menganggap bullying itu bagus, sehat, vitamin C, daya tahan tubuh meningkat, nah ini kan bermasalah. Ya bisa ya, kalau menurut saya kalau memang mau meneliti tentang persepsi, fokus saja kepada pelaku-pelakunya. Cuman bisa nggak dapat pelakunya? Caranya gimana? Apakah dia akan mengaku bahwa kita ini aktor bullying? Gimana caranya untuk mendapatkan siswa yang memang hobi membuli? Adanya geng-geng tadi, circle-circle tadi di setiap sekolah memang berpotensi untuk terjadi sebuah konflik ya. Apalagi di sekolah elit, ini kan sekolah elit ya. Artinya ini sekolah favorit ya, SMA 1 ya. Nah, pasti ada geng mana cewek-cewek cantik, ya toh? Biasa sekolah gitu kan, ada geng orang-orang kaya, orang-orang miskin paling kasihan ya. Dia cuma ada makan tore-tore sisa-sisa gorengan. Nah, ada geng-geng orang kaya ini, orang circle mungkin bawa kendaraan mobil ke sekolah, ya kan? Ini yang berpotensi sehingga mereka membuli golongan yang di bawah mereka, jadi sistem kasta di dalam lingkungan sekolah. Kalau seperti itu didominasi, kenapa nggak neliti gengnya saja? Maksudnya aktivitas geng-geng ini terhadap potensi konflik yang terjadi di sekolah itu kan bisa lebih menarik lagi ya. Saya sudah pernah mengajukan itu judul ini ke salah satu mahasiswa, tapi saya lupa mau diberangkatan itu. Saya bilang teliti saja geng-geng yang ada di sekolah itu lebih menarik karena mereka lah penyebab terjadi konflik di lingkungan internal antar siswa, entah dia bullying baik verbal ataupun non verbal. Tapi kalau dia ingin bertahan di judul ini ya harus menarik dong. Kalau nggak menarik ya ngapain mau diteliti. Makanya salah satu poin yang buat dia menarik, bataskanlah masalah ini adalah kepada pelaku bullyingnya. Jadi persepsi pelaku bullyingnya. Jadi peserta didik yang dimaksud ini adalah peserta didik yang aktif membullying. Cuman kan saya tanya, ini dia pernah membuli enggak? Pernah enggak membuli? Iya. Pernah ya? Semua di belakang juga saya yakin pernah. Saya juga pernah. Jadi saya tahu Pak Ishak ya. Ya, jadi saya cuma dibully. Pernah di sekolah, pernah ya? Ini di sekolah kalau ngejek teman panggil nama orang tuanya kan pernah ya? Itu kan kategori bullying juga. Secara meledek dengan panggilan orang tua itu kan kategori bullying. Coba baca teori. Kategori bullying itu bullying verbal ya, atau kita body shaming ya kan, mengatakan ente ini hitam badaki. Ya kan, itu enggak, artinya itu terjadi di lingkungan sekolah dan itu setiap siswa pasti pernah melewati fase itu kan. Nah, jadi kalau mencari pelaku bullying sebenarnya gampang di sekolah karena semua pernah membuli. Cuma kan DP tingkatan beda, ada yang memang dia sudah bukan cuma verbal tapi juga non verbal, dia bermain fisik. Apalagi kalau geng-geng yang dikenal sebagai geng-geng yang berkuasa di situ karena mereka anak-anak nakal, ini sering bermain fisik mereka. Ada nggak ditemukan yang fisik? Iya, yang di video tadi itu dikeroyok mereka. Yang keroyok perempuan. Laki-laki keroyok laki-laki. Nah itu fisik, makanya ya ini jadi saran saya supaya penelitian ini menarik, meneliti tentang persepsi khusus kepada pelaku.
kepada pelaku. Dalam kelompok apa? Kelompok orang kaya, kelompok Pokoknya pelaku yang dia memang aktor yang terkenal suka membuli, itu keren, itu menarik. Jangan cuma aktor pembantu ya. Kalau yang tadi yang cuma sama buku terek, orang mana dulu buku terek, itu cuma pemeran pembantu. Tapi ini pemeran utama dia. Dia hobi membuli memang. Kalau dapat itu 3 atau 5 peserta didik, wah itu sudah menarik ya. Jadi sehingga kita tahu ini persepsi mereka apa sih tentang bullying. Jangan sampai mereka adalah orang-orang yang mengalami gangguan jiwa yang menganggap bahwa bullying itu adalah bagus. Itu ketika itu terjadi dan saya yakin menarik. Sehingga kamu tidak usah teliti tadi terlalu banyak. Ada upaya. Ini rumusan masalah 2, coba lihat. Bagaimana meminimalisir perilaku bullying? Siapa yang meminimalisir? Pertanyaannya. Semua entah itu dari peserta didik, Oh, ada begitu peserta didik yang meminimalisir. juga dimulai dari guru dulu ke bapak. Oh, berarti enggak, yang dalam penelitian ini rumusan masalah kedua ini siapa yang berperan meminimalisir? orang tua, Pak. Guru, orang tua, Pak Imam atau siapa? Pak Imam kompleks. Siapa yang meminimalisir? Guru. Nah, melebar kan? Akhirnya guru juga terlibat dalam penelitian ini. Padahal kamu hanya ingin meneliti persepsi. Hah? Rumusan masalah itu di penelitian ilmiah di proposal itu nggak harus 2 ya. Jadi sudah terbangun budaya di kampus kita ini rumusan masalah itu harus 2. Kalau nggak 2 nggak keren. Padahal cukup 1 kalau dia bisa menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini, ya selesai, tidak apa-apa, 1 saja. Cuma biasanya dosen dia menuntut harus 2, sehingga 2 itu wajib, 1 itu ya 1 ini statusnya memang doif, kalau cuma 1 lemah. Padahal kalau saya di waktu kuliah S2 juga tidak dipermasalahkan jumlah rumusan masalah. Semakin sedikit itu semakin bagus, karena otomatis cepat selesai ya. Tidak banyak masalah yang kamu jawab nanti. Karena kalau rumusan masalah 2 konsekuensinya di bab 4 itu harus menjawab 2 rumusan masalah ini. Itu konsekuensinya jangan cuma sekedar menulis rumusan masalah keren tapi nggak dijawab di bab 4. Makanya saran saya kalau 1 pun sudah cukup, ya 1 saja. Atau kalau memang ingin apa ya, persepsi diganti fenomena. Pengen lebih tertantang sedikit diganti dengan fenomena. Tapi kalau mempertahankan seperti ini ya harus berdiri kepada posisi yang saya harus buat penelitian ini menarik. Karena sudah saya kasih tips tadi ya. Ini yang apa ya? Ini yang bagian pengertian judul. Ini tidak halaman 8. Ini tidak menjelaskan definisi kata ya. Ini seperti persepsi adalah apa, baru peserta didik, baru bullying apa. Itu seharusnya dia ini menjelaskan tentang di bagian itu ya, itu menjelaskan tentang definisi variabel. Misalnya persepsi peserta didik itu apa, perilaku bullying secara verbal dan non verbal itu apa. Karena begini, logikanya adalah ketika dia mendefinisikan apa itu rumah. Rumah itu apa? Hah? Tempat tinggal ya, tempat beristirahat. Kalau makan, hah? Makan apa? Menghilangkan lapar ya. Sekarang kalau saya gabungkan rumah makan, apakah dia akan mendefinisikan bahwa rumah yang dimakan? Ya kan tidak mungkin ya, definisinya sudah berbeda ya.
rumah makan dengan rumah dan makan. Nah sama, ketika dia memisah antara persepsi adalah peserta didik adalah, itu akan berbeda maknanya ketika digabungkan ya. Persepsi peserta didik berbeda lagi secara definisi. Perilaku dan bullying kalau didefinisikan secara berbeda juga. Ya, kan nggak mungkin mau persepsi adalah peserta adalah didik adalah terhadap adalah perilaku adalah bullying adalah sampai di satu juga didefinisikan. Satu adalah kota Mubagu adalah, kan nggak mungkin. Ya, jadi pengertian judul itu menjelaskan variabel, bukan menjelaskan kata. Ini kata persepsi apa, bukan. Akan berbeda maknanya. Definisinya akan berbeda. SMA 1 di Biga ya. Siapa yang mau di sini ada data primer, data sekunder, ada observasi, ada siapa yang akan diwawancara? Selain peserta didik, Guru pendidikan Islam, terus, guru bimbingan dan konseling, terus, wakil kepala sekolah, dan siswa. kenapa mereka dilibatkan dalam sinetron ini? Sedangkan judulnya hanya persepsi peserta didik. Emang butuh persepsi mereka? Kira-kira butuh? Butuh enggak kira-kira informasi dari mereka? Menurut saya, Kenapa butuh? karena mereka yang bertanggung jawab atas peserta didik. Apakah persepsi mereka akan mempengaruhi persepsi peserta didik? Belum tentu. Kan di sini hanya meneliti persepsi peserta didik. Ya bisa. Misalnya guru BK ditanya siapa yang sering keluar masuk ruang BK karena kasus bullying. Itu kan informasi. Nanti kamu cari orang itu. Cuma mau nggak masalahnya orang itu diteliti? Mau nggak kira-kira? Jadi gini ya, misalnya nanti di lapangan itu ada peserta didik atau informan yang tidak mau diteliti. Ya bagaimana cara dia untuk melakukan pendekatan? Dia ini aktor yang terkenal suka membuli, kemudian dia tidak mau kalau diteliti. Gimana caranya? Melakukan cara yang kata-katanya itu tidak menyudutkan. Jadi Sudah buat pedoman wawancaranya? Belum. Nah, caranya gampang. Bilang yakinkan ke dia bahwa nama dia kita akan inisialkan. Kita nggak akan mempublish nama Anda. Kita akan merahasiakan. Yang saya ingin tahu hanya persepsi saja. Adapun siapa pelakunya dalam penelitian ini tidak akan ya sebut saja namanya Mawar misalnya. Ya. Sugiono ada di sini. Ya, gitu ya. Kalau misalnya ada yang menolak, ya begitu saja. Karena biasanya penelitian-penelitian begini itu agak sensitif. Apalagi pasca kasus yang di MTS 1 ya di Kota Mubarak. 1 atau 2? 1 atau 2? Yang sampai ada meninggal itu. Ada yang meninggal itu MTS 1 kan? Yang di Genggulang itu. Yang di Genggulang. Genggulang MTS berapa? Gua juga Genggulang SMA 1 ya? MTS 1. Itu kan waktu mahasiswa kita mau meneliti di sana sempat tidak diizinkan karena lagi hangat-hangatnya ya kasus itu, meneliti tentang bullying. Ini sampai meninggal. Ada yang sampai meninggal di SMA itu? Wah, belum ada, berarti masih wajar ya. Kalau sudah ada yang meninggal itu memang dahsyat. Data primer apa di sini? data yang berasal dari informan atau orang yang bersangkutan langsung. Apa perbedaan data primer sekunder? Kalau data sekunder melalui perantara atau ada orang lain yang tidak bersangkutan atau
Misalnya bagaimana? Misalnya gimana? Misalnya mungkin ketika saya meneliti kepada adik, mungkin saya butuh juga data sekunder dari misalnya satpam. Oh, itu sekunder. Saya gini ya, saya kasih contoh. Saya mau penelitian nih, kemudian saya bilang, Afni, bantu dong saya turun di lapangan, ini daftar pertanyaannya. Jadi Afni yang cari data. Kira-kira sekunder itu atau primer? Kenapa sekunder? Karena oh begitu. Jadi cara membedakan primer dan sekunder itu gampang ya. Kalau dia data yang sudah pernah diolah atau dipakai untuk kepentingan lain, berarti dia sudah sifatnya sekunder. Misalnya gini, ada data yang didapatkan oleh guru BK, ya. Jadi guru BK pernah mewawancarai pelaku bullying, kemudian arsipnya ada, kamu minta itu datanya. Nah itu datanya sifatnya sekunder, karena data itu dipakai untuk keperluan lain kan, bukan untuk penelitiannya dia. Oh guru BK nggak ada yang sengaja untuk wawancara untuk khusus, oh ini untuk penelitiannya dia, saya mau wawancara Anda, kan nggak ada. Karena datanya dipakai untuk kepentingan lain, kemudian menurut dia relevan, diambil, maka itu sekunder. Jadi sekunder itu sudah pernah dipakai untuk, misalnya ada dokumentasi yang dia ambil di medsos resmi SMA 1. Itu dokumentasi itu kan untuk kepentingan lain. Misalnya dengan untuk mempublish kegiatan, kemudian dia ambil, oh ini kayaknya relevan, kemudian dimasukkan ke situ, itu sekunder. Sama dengan yang dikutip di BMR itu kan sekunder itu ya, karena kepentingan dia upload kan bukan untuk supaya dia mau meneliti kita nyanda toh. Ada kepentingan lain yang dia lakukan di akun itu. Gitu ya cara membedakannya. Jadi kalau misalnya saya suruh Afni meneliti, bantu saya, dia yang cari data, jadi partner saya, itu primer atau sekunder? Primer ya, karena itu data memang data yang belum pernah ada sebelumnya ya, itu data yang kita upayakan hanya dalam bentuk tim saja. Ini enggak selamanya orang kedua itu disebut sekunder. Jadi cinta kedua itu enggak selamanya jadi sekunder. Nah, bisa jadi cinta pertama adalah cinta primer seumur hidup. Gimana? Bisa jadi ya. Ya jadi gitu ya. Ya jadi semangat, ini bagus penelitiannya. Saya enggak koreksi lagi di yang belakang-belakang karena waktu saya terbatas. Enggak dibatasi Pak. Ya saya sudah menawarkan di kelas di grup ya, saya bilang saya punya daftar pertanyaan dosen-dosen. Kalau mau saya share ke mahasiswa. Termasuk pertanyaan Pak Ishak itu, karena saya dengan Pak Ishak sudah lebih dari 100 kali partner, saya tahu pertanyaan Pak Ishak. Apa pertanyaan Pak Ishak? Mungkin Pak Ishak juga tahu apa pertanyaan saya. Makanya saya mau bantu sebenarnya merilis, tapi ya nggak apa-apa lah, masa harus belajar supaya dia punya wawasan yang baru. Ini targetnya kapan mau penelitian nanti? Setelah PPKT itu. Kelas berapa tadi? Kelas 11. Berarti dorang so naik kelas 12. Ya kan? Berarti kelas 12 di sini. Karena kan sudah naik ya, sudah kenaikan kelas. Ya saran saya memang seharusnya siswa yang senior. Kalau junior ya nggak mungkin dia Yang jadi bully aktor itu yang junior. Iya, justru yang korban bullying adalah junior. Jadi yang diteliti senior-senior. Ya senior-senior yang tua sana. Itu aktor-aktor merasa bahwa kita ini yang paling tua di sini. Nah, sehingga ada orang bebas membuli, bawa pajak dan seterusnya. Oke baik, selamat sekali lagi dia sudah sampai di tahap ini. Dibuat saja setelah ini pedoman wawancara, dan kalau bisa harapan saya seharusnya harus turun lapangan secepatnya. Baik, terima kasih, kami kembalikan kepada ketua sidang. Ya, terima kasih kepada penguji 2 yang sudah menanyakan hubungannya dengan penelitian saudara.
Jadi nanti Anda konsultasi lagi yang judul yang bagus itu yang mana, yang mau diteliti itu yang mana. Nih, kalau memang itu ada perubahan. Saya punya penelitian tentang masalah ini juga, tapi persepsi peserta didik, persepsi guru terhadap pengawas, misalnya pengawas. Dan juga ini nanti dicari-cari apakah ada konsep yang bisa Anda ambil di situ, ya silakan. Ini pedoman yang digunakan pedoman mana? Pedoman mana? Yang 2022 atau 2021 atau 2018? Ya 2021 ya. Tetapi kalau 2021 harus sesuaikan dengan pedoman ya. Jadi pedoman itu menentukan apa yang Anda lakukan dalam penelitian. Saya lihat di sini ada menggunakan gelar dan lain sebagainya. Kemudian mencantumkan endnote setelah kutipan itu ada tahun. Itu tidak usah harus pakai seperti itu karena Anda sudah footnote gitu. Jangan sampai double. Kayaknya ini kalau endnote itu unima itu yang bagian-bagian dari itu. Oke, nanti diatur tata penulisannya ya, kutipan langsung dan kutipan yang tidak langsung yang harusnya bagaimana, ya kan? Ada di halaman 15, ya. Nanti Anda jangan dulu masuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ya. Jangan dulu masuk di situ. Anda bernarasi dulu. Apa pemikiran Anda tentang pendidikan itu apa? Perubahan perilaku kah? Membantu, menolong. Jadi Anda bernarasi dulu baru masuk ke situ. Ya. Jadi jangan langsung pada pengertian nomor, tapi Anda bernarasi dulu. Nah, saya katakan pada teman-teman yang lain, kalau mengutip itu subjudul baru ada kutipan, jangan langsung mengutip. Jadi Anda bernarasi, berbicara dulu di situ tentang masalah pokok yang diteliti, baru Anda masuk pada kutipan untuk mendukung itu. Supaya kelihatannya seksi. Ya, gitu. Orang bisa selalu melihat ya. Kalau yang seksi itu kan selalu diincar orang kan? Enggak? Kalau yang seksi itu selalu diincar orang. Gimana? Ya, supaya skripsinya seksi, nanti bisa diincar orang. Oh, mana ini penelitiannya si Dea ini kayaknya banyak penggemarnya, berarti seksi dia. Ya, nanti itu kan penelitiannya gitu. Bukan orang ya? Hah? Bukan orang. Terserah persepsi. Oh, ya. persepsi ya, tergantung persepsi. Iya, oke. Tergantung niat. Oke, di teknik analisa data ini banyak ya yang harus ada pakai footnote-nya ya. Karena mungkin Anda buru-buru ya di halaman 29 itu seperti Unima ini. Jadi jangan pakai seperti itu. Kita punya chapter sendiri. Tapi di pedoman Pesan ada dua model. Innote dengan footnote yang 2021. Kita belum terima itu. Iya. Oh jadi iya. Ya kalau memang itu yang digunakan no problem. Makanya saya bilang kalaupun masuk mau mix antara innote dengan footnote di pedoman diatur boleh. Ya, Serba salah juga kita malah. Iya. Tapi Dulu memang nggak di 2018 memang nggak boleh. Nggak ada innote ya. Tapi di 2021 sudah diatur boleh penggunaan. Iya kalau itu bisa diatur jadi gimana ya? Kita tidak konsisten ya. Kalau koma itu kan konsisten, ini dan itu penggunaan kalimat-kalimat konsisten. Oke. Ini ada di halaman 25. Tolong ya diperbaiki. Ya. Ada di halaman 25 ada? Nah, saya ingatkan ya untuk di belakang dan untuk Anda, jangan menutup footnote masuk pada subjudul atau anak judul. Ya. Jadi harus ada analisis. Anda berargumentasi saja, kreasi pemikiran saudara terhadap konsep yang ditawarkan di situ. Anda bisa bernarasi. Bernarasi kan melihat apa yang Anda cantumkan di situ dihubungkan dengan judul penelitian. Ya, gitu. Nah, ini jangan sekali-kali ya. Untuk semuanya, untuk di kerangka teori juga begitu. Ini seperti observasi langsung footnote itu. Tapi yang Anda lakukan itu observasi apa? Saya melakukan penelitian dengan mengamati dan lain sebagainya gitu kan. Jangan terikat pada konsep yang boleh Anda cantumkan tapi Anda bernarasi dulu sebelum sesudah itu. Ya, ini untuk semuanya ya supaya Anda lebih bagus penelitiannya. Nanti konsultasi sama Pak Abrari ya, judul yang bagus ya. Saya tinggal mengoreksi. Oke.
Secara garis besarnya proses penelitian Anda ini diterima ya, sudah luar biasa ini. Nanti Anda meneliti, bagus kalau Anda misalnya PPKT-nya pas di SMA 1 kan lebih enak. Nanti Pak Abrari difasilitasi dulu Pak Abrari. Mungkin PPKT-nya di SMA 1 sekalian meneliti, ya kan? Iya, supaya cepat. Tapi tergantung dari prodinya ya. Kalau prodinya siapa kan? Kalau kan kita tidak tahu. Ini prodi-prodi baru nanti. Ya, oke. Baiklah, seminar proposal atas nama Dea Ananda Morum, NIM 20.23033 ya, kita dengan judul persepsi peserta didik terhadap perilaku bullying secara verbal dan non-verbal di SMA Negeri 1 Kota Bau dan dulu dengan sama-sama bacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum